Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Nah teman-teman, kalau di video ini kalian melihat saya, maka sudah dipastikan kita akan belajar matematika. Nah untuk topiknya sendiri apa ya? Topiknya kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Contoh pengaplikasian persamaan kuadrat di kehidupan nyata adalah apabila kita melemparkan sebuah bola. Nah, ketika kalian melemparkan bola tadi, kan terbentuk lintasan melengkung. Lintasan melengkung itulah yang disebut dengan gerak parabola. Gerak parabola akan kalian pelajari di pelajaran fisika. Kemudian selain bola nih, apalagi ya contohnya? Nah, yang lagi ngetren saat ini nih, seperti kasus terinfeksinya virus COVID-19, kan digambarkan kurvanya itu naik atau kurvanya itu turun atau melandai. Penggambaran kurva itu tadi juga merupakan penerapan dari persamaan kuadrat. Sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, kita terlebih dahulu review materi aljabar kelas 7 yuk. Nah, apabila saya punya persamaan 2x plus 3 sama dengan 0, 2x sendiri kita sebut dengan apa? Ya, untuk 2-nya kita sebut dengan koefisien, betul sekali. Kemudian untuk nilai x kita sebut dengan apa? Iya, kita sebut dengan variabel. Nah, untuk nilai x ini kita bisa ganti-ganti ya. Boleh dengan y, boleh dengan z, atau dengan a, dengan b. Gitu. Untuk plus 3-nya kita sebut dengan apa? Betul. Plus 3 kita sebut dengan konstanta. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan nilai a, b, c merupakan bilangan real dan nilai a-nya itu nggak boleh 0. Kenapa sih kok nggak boleh 0? Jadi gini, kalau misal nih nilai a-nya ini 0, kan dia 0 kita masukkan ke sini. 0 kali berapapun hasilnya pasti 0 kan. Maka dari itu dia nggak boleh sama dengan 0 karena nanti nilai x kuadratnya jadi hilang dan dia bukan persamaan kuadrat kalau nggak punya variabel x kuadrat gitu. Nah, untuk a-nya sendiri itu apa? A-nya sendiri itu merupakan untuk A-nya sendiri merupakan koefisien X kuadrat dan B-nya merupakan koefisien X. Kemudian C merupakan konstanta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh. Tentukan nilai A, B, C pada persamaan kuadrat berikut. Oke, lihat. Ini untuk persamaan pertama, dia nilai A-nya berapa nih? Nilai A-nya kan 2 ya, karena dia berada di koefisien X kuadrat. Kemudian untuk B-nya, berapa B-nya? Berarti B-nya sama dengan 3. Kemudian yang ini berarti 4 ini merupakan C. Gitu. Berarti ini A, ini B, ini C. Lanjut, sekarang yang ini persamaan kedua. Dia 4x kuadrat plus 8 sama dengan 0. Berarti 4 ini merupakan A ya, nilai A karena dia koefisien x kuadrat. Kemudian, nah karena dia nggak punya variabel x, berarti nilai B-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk C yaitu konstantanya berarti nilainya sama dengan 8. Untuk persamaan selanjutnya 4x kuadrat plus 2x sama dengan 0. Nah sekarang kira-kira yang hilang mana ya ini ya? Oh iya, ternyata yang hilang itu C-nya atau konstantanya. Berarti 4x kuadrat, A-nya itu 4.
ya. Terus bx-nya berarti b-nya itu sama dengan 2. Nah, c-nya, karena c-nya nggak ada berarti kita anggap 0. Nah, dari sini sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat ini maksudnya apa sih? Jadi gini, ketika kita ada persamaan kuadrat, kita disuruh mencari nilai x-nya. Nah, nilai x itulah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya seperti ini. Apabila ada persamaan x kuadrat plus 3x plus Oke, saya ulangi, kalau ada persamaan itu x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari nilai x yang memenuhi persamaan ini. Jadi, ketika nanti kita dapat nilai x itu tadi kita masukkan ke sini nih, ke variabel x-nya. Kemudian apakah ketika sudah dimasukkan ke variabel x-nya, apakah dia menghasilkan nilai 0? Oke, langsung saja. Kalau kita ambil x-nya sama dengan 1 misal nih. Berarti 1 ini kita masukkan ke sini nih. Jadi berapa? 1 kuadrat nilainya 1. Min 5 dikali 1 berarti nilainya min 5. Ditambah 6. 1 min 5 negatif 4. Negatif 4 tambah 6 berarti berapa? Negatif 4 tambah 6 sama dengan positif 2. Nah, karena ini sama dengan 2 ya. 2 kan tidak sama dengan 0. Oh, berarti ini tidak memenuhi. Sekarang lanjut, kalau misal x-nya itu sama dengan 2 kita masukkan nih ke sini. Jadi 2 pangkat 2 berapa? Ayo, di bilangan berpangkat kemarin. 2 pangkat 2 berarti nilainya sama dengan 4. Kemudian min 5. Min 5 dikali 2. Berapa nilainya? Min 5 dikali 2. 10 kan? Oh, berarti ini kan 10. Atau negatif 10 ya. Terus ini plus 6, konstantanya kan 6. Sama dengan berapa nih? 4 dikurang 10, negatif 6. Negatif 6 ditambah 6, 0. Wah, ini nilainya udah sama nih, sama kayak yang persamaannya. Berarti dia memenuhi ya. Oh, berarti x sama dengan 2 ini merupakan akar persamaan kuadrat. Nah, karena kita memakan waktu lama ya kalau kita manual mencarinya, kita harus memasukkan angka satu persatu, itu kan susah atau kelamaan. Maka dari itu, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, sini kita akan belajar 3 cara. Caranya apa saja? Oke, kita belajar di selanjutnya. Nah, untuk mencari akar-akarnya kita bisa menggunakan dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah memfaktorkan. Kemudian cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan rumus ABC. Yang pertama, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan teknik faktorisasi atau memfaktorkan dari ini persamaan kuadrat nih. Persamaan kuadrat tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang pertama, apabila persamaan kuadrat dengan nilai a-nya sama dengan 1 dan abc-nya lengkap, atau artinya nilai a, b, dan c ini ada semua. Langsung aja ke contoh, lihat. Ada x kuadrat dikurang 7x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, untuk cara memfaktorkan sendiri, dia sama saja merubah ini. Kita akan merubah ini menjadi sebuah perkalian, yang mana disimbolkan dengan tanda kurung dan tanda kurung.
kalian tulis dulu tanda kurung buka seperti ini. Nah, kalau sudah, karena di sini nilainya X kuadrat, kalian tulis X dikalikan X gitu ya. Jadi nanti kita sama saja mencari sesuatu ini dikalikan sesuatu ini yang nilainya sama dengan 0 gitu. Nah, nilainya ini tadi gimana cara mencarinya? Kalian akan mencari nilai yang mana ketika dua nilai ini kita kalikan akan menghasilkan nilai AC atau A dikalikan C, namun ketika kita jumlahkan akan menghasilkan nilai B. Oke, daripada bingung, kita langsung aja ya. Nah, contohnya ini, X kuadrat min 7X min 8. Kalian kalikan dulu nih nilai A dan nilai C-nya. Nilai A-nya berapa? 1 kan? Ya, karena 1 berarti dia tidak ditulis, jadi langsung X kuadrat aja. Kemudian yang ini, nilai C-nya ada berapa? Ada 8. Nah, 1 dikali 8 berapa nilainya? Oh, 8. Setelah itu kalian sama aja mencari faktor dari 8 nih. Faktor dari 8 yang mana jika dikalikan ya akan menghasilkan nilai AC, tapi jika kita jumlahkan menghasilkan nilai B. Oke, kita tulis nih faktor 8. Faktor 8. Nah, 8 tuh bisa berapa kali berapa sih? Nah, ada 1 dikalikan 8. Kemudian ada lagi nggak? Oh, ada. 2 dikalikan 4. Ada lagi? Oh, sudah. Ternyata cuma 1, 2, 4, dan 8. Nah, selanjutnya, karena tanda di depan nilai C ini negatif, berarti kita mencari selisih. Maksudnya selisih dari apa? Selisih dari ini tadi. Karena tadi kan yang dipilih kan ini 1 dan 8. Ya kan? 1 dan 8. Tapi di sini nilainya negatif 7. Oh, berarti dilihat dari sini nilai yang besar dia akan negatif. Ya, jadi 1 dengan negatif 8 nilainya sama dengan negatif 7 gitu. Nah, berarti kita tulis di sini tadi nilainya 1, kemudian di sini nilainya negatif 8. Nah, kalau dijumlahkan dia akan menghasilkan nilai B kan, yaitu negatif 7. Setelah itu kalian masukkan nih ke dalam kurung ini tadi. Berarti jadi positif 1 kan, ini positif 1, yang ini negatif 8. Baru setelah itu kalian masuk nih di mencari nilai X-nya. Nah, mencari nilai X-nya gimana? Kan tadi kan di awal sudah disebutkan, ini tadi sesuatu dikalikan sesuatu yang nilainya 0. Berarti kalau seperti itu, ini yang 0 atau ini yang 0, begitu kan? Nah, kita tulis. Berarti X plus 1 itu nilainya 0, atau, ini tanda atau ya, atau X min 8 sama dengan 0. Nah, X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Ya, X-nya berarti negatif 1 dong. Ya, negatif 1 ditambah 1 kan nilainya 0, begitu kan? Atau kalau mau kalian pindah ruas, seperti itu. Kemudian, X min 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 8. Nah, baru inilah yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Kalian bisa tulis ini X1 dan ini X2. Seperti itu, mudah ya? Oke, lanjut. Sekarang kalau ini tadi kan selisih. Nah, yang tandanya minus. Nah, kalau positif gimana Ustazah? Boleh. Misal ada soal X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Caranya gimana? Sama caranya. Kita tulis dulu buka kurung sama dengan 0.
Kemudian kalian tulis X dikalikan X, ya kan, karena di sini tadi nilainya X-nya 1. Terus gimana tadi? Nah, kita kalikan dulu nilai A dengan nilai C-nya. Nah, nilai A-nya 1, nilai C-nya 12. Kemudian gimana? Cari faktor 12. Faktor 12 itu bisa kita cari. Yang pertama 1 dikali 12. Kemudian 2 dikali 6. Kemudian 3 dikalikan 4. Lalu setelah itu kalian lihat nih tandanya. Kalau yang sini tadi selisih itu, ini tanda negatif, berarti kalau sini tandanya positif, ini jumlah. Ya, ini tandanya jumlah. Kemudian lihat nih di faktor 12. Manakah yang ketika dikalikan nilainya 12, ya 12, tapi ketika dijumlahkan nilainya 7. Yang mana kira-kira? 1 sama 12 dijumlahkan nilainya 7? Kan enggak. Oh, berarti bukan. Kemudian 2 dan 6 apakah jika dijumlahkan nilainya 7? Oh, bukan. Kemudian 3 dan 4 apabila dijumlahkan apakah 7? Iya, ternyata 3 dan 4. Berarti yang terpakai adalah 3 dan 4. Karena tadi nilai B-nya positif 7, berarti ini tidak perlu kita ganti ya. Ini jadi positif 3 dan positif 4. Berarti ini positif 3, di sini positif 4. Ini 12 ya, 12. Yang ini 7. Nah, gitu. Ini ditulis positif 3, yang di sini positif 4. Lalu gimana? Ya, baru setelah itu kita cari nilai X-nya atau nilai akar-akarnya. Tadi berarti yang ini X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 3. Ini X1 ya. Atau X sama dengan negatif 4. Ini X2-nya. Kalau nilai A-nya itu lebih dari 1, gimana? Oke, kita langsung aja ya ke contoh nih. Contohnya 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti kan nilai ini kan bentuknya jadi ax kuadrat. Ini kan bentuk awalnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi asal muasalnya ini tuh sebenarnya dia kita ubah dulu ke bentuk seperti ini. Jadi 1 per A, kita keluarkan dulu nilai A-nya. Jadi 1 per A dikalikan AX bla 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 dikalikan AX bla 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 sama dengan 0. Gitu. Jadi karena A-nya berapa nih? 3. Oh, berarti di sini sepertiga. Terus ini juga ditulis 3x tutup kurung, ini 3x sama dengan 0. Caranya sama seperti yang tadi. Pertama-tama kalian kalikan dulu nilai A dan nilai C-nya nih. Nilai A-nya 3, kemudian nilai C-nya 2. Berarti berapa? 6. Baru setelah itu kalian cari faktor dari 6. Faktor dari 6. Ya kan? Faktor dari 6 itu berapa sih? 1 dikalikan 6. Kemudian 2 dikalikan 3. Ingat, dua nilai ini, dua nilai yang apabila kita kalikan nilainya menjadi AC, ya AC. Tadi kan AC-nya sama dengan 6 ya, 6. Apabila kita jumlahkan, hasilnya bernilai B, yaitu 5. Berarti 5. Manakah yang kalau kita kali
kita kalikan nilainya 6, tapi kita jumlahkan nilainya 5. Lihat, ini tadi tandanya apa? Positif. Berarti kalau positif, kemarin gimana? Jadi, jumlah. Nah, berarti ketika dijumlahkan, dia menghasilkan nilai 5, tapi kalau dikalikan nilainya 6. Yang manakah? Apakah 1 dan 6? Enggak ya, karena 1 dan 6 nilainya 7. Berarti yang dipakai adalah 2 dan 3. Jadi sini positif 2, yang sini positif 3. Baru kita tuliskan nih ke sini. Jadi sini plus 3, yang sini plus 2. Gitu. Nah, selanjutnya gimana? Ini kan ada sepertiga nih. Berarti ini kan artinya dikalikan nih. Sepertiga dikalikan ini, dikalikan ini. Atau ini sama aja 3x plus 3 dikalikan 3x plus 2 dibagi 3 gitu kan. Sama dengan 0. Nah, habis itu pilih dua faktor ini, manakah yang bisa dibagikan dengan 3? Manakah, ayo? Iya, yang bisa dibagi 3 kan yang ini nih, yang 3x plus 3. Berarti ini kita coret. Nah, 3x plus 3 dibagi 3, berapa nilainya? Jadi, 3x bagi 3 kan x. Plus 3 dibagi 3, plus 1. Nah, yang ini gimana? Yang ini karena tadi sudah dibagi menjadi 3 kan yang ini. Jadi ini habis, ini juga habis. Ini berarti ditulis tetap aja nih. Jadi 3x plus 2. Jadi ditulisnya tetap ya. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, berarti tinggal kalian cari akar-akarnya atau nilai x-nya. Yang ini x plus 1 sama dengan 0. Atau x1-nya sama dengan negatif 1. Nah, ini berarti 3x plus 2 sama dengan 0. Atau 3x sama dengan plus 2 kita pindah ruas jadi negatif 2. Kemudian x-nya gimana? Nah, x-nya berarti mencarinya ya ini dibagi 3. Jadi min 2 per 3 gitu ya, menjadi x2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 5x plus 2 adalah negatif 1 atau negatif 2 per 3. Oke, satu soal lagi. Sama, ini masih A-nya lebih dari 1, tapi ini 2x ya. Jadi yang soal selanjutnya ini 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Caranya gimana? Kita tulis ini ya, jadi 1/A atau 1/2 ya kan, ini kan A, ini jangan lupa nih A, ini B, ini C ya, setengah berarti 1/A 1/2 dikalikan AX berarti 2X, ini juga 2X sama dengan 0. Selanjutnya gimana? Kalikan nilai A-nya dengan nilai C. A kali C berapa nilainya? 2 dikalikan 6, 12. Baik, habis itu gimana? Difaktorkan, mencari pemfaktorannya. Berarti faktor dari 12. 12 kan 1 dikalikan 12. Kemudian 2 dikali 6. Kemudian 3 dikali 4. Ada lagi? Oh, sudah. Ini aja kan berarti. Ingat, selanjutnya dari dua bilangan tadi apabila dikalikan nilainya sama dengan A kali C atau 12. Ini kan. Tapi kalau kita jumlahkan menghasilkan nilai B-nya. Lah, B-nya berapa? Lihat nih. Hati-hati, B-nya min X. Oh, berarti ini sama dengan min 1X. Berarti ini kan min 1 gitu ya. Berarti B-nya kan nilainya min 1. Nah,
Lihat faktor ini tadi, manakah apabila kita kalikan nilainya 12, tapi kalau kita jumlahkan nilainya menjadi negatif 1. Kira-kira yang mana? Nah, yang ini ya berarti ya, 3 dan 4 ini ya. Karena ini tandanya negatif, berarti ini mencari selisih. Nah, kalau mencari selisih berarti nilai B-nya kan negatif nih. Berarti salah satu dari ini yang paling besar nilainya negatif. Jadi ini negatif 4, yang sini positif 3. Gitu. Di sini positif 3 dan negatif 4. Nah, apabila dijumlahkan kan nilainya negatif 1 toh. Sudah betul ya. Baru kita tulis ke sini. Jadi 2x plus 3, yang ini jadi 2x negatif 4. Terus gimana? Oke. Sama aja kan bentuknya jadi seperti ini. Jadi 2x plus 3 dikali 2x plus 4 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, manakah dari dua pemfaktoran ini yang bisa dibagi 2? Yang ini ya berarti ya, 2x min 4 ya. Berarti 2x min 4 dibagi 2 gimana nih? Ya, kita coret dulu. Karena ini tetap kan berarti, ini kan 2-nya sudah dibagikan dengan ini, berarti ini kan hasilnya tetap. Ditulis tetap 2x plus 3. Kemudian yang ini jadi 2x bagi 2. X kan? Min 4 bagi 2. Min 2 sama dengan 0. Barulah ketemu nilai x-nya atau nilai akar-akarnya. Yang ini 2x plus 3 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan plus 3-nya pindah ke sana jadi negatif 3. Kemudian x-nya bisa kita cari jadi min 3 per 2. Atau yang ini x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2. Ini x1, ini x2. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min x min 6 nilainya untuk akar pertamanya negatif 3 per 2, kemudian akar keduanya 2. Gitu ya. Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.